Last Dance, gue baru tahu lagu-lagu baru. Iya. Kalau gue Oh iya, karena mereka pasti ngambil lagu terbaru kan. Iya. Gitu. Gue juga taunya kebanyakan dari sosial media aja gitu. Iya, bener. Kagak mantengin kayak Billboard 100 juga enggak. MTV ampuh. Anjir, MTV ampuh. Fobia dalam seumur hidup. Ada di situ tokeknya, Beb, tapi dia bentuknya udah kayak terlindas. Baby cobra. Gue kalau sama ular gue seneng, Mak. Gue langsung ambil tapi suling. kan nggak gitu. Lu soneta dulu. Jadi kalau gue lowering their expectation sedikit aja tuh kayak nggak mungkin loh, tapi lu parah mas lu gak datang. Jadi gue kayak, gue juga manusia biasa, Bang. Momen apa, tahun berapa, di mana kalian bertiga tuh yang Bertemu. Kok bertemu? Kok ketemu? Yang deep talk banget. Ah gila, Pak. Ya, Nggak enggak inget kok. lagi gue. Muncrat, tunggu. Hah? Kakak, ini Dani udah jawab? Jawab dia, tapi udah ada ngomong. Dani ada jawabannya? Dan ada jawabannya. Kok dia- Dia berdasarkan empoknya ya, Mbak. Enggak. Sebentar. Berarti kalau lu nggak bisa jawab, lu bukan sister yang Ya, Iya. Atau nggak mungkin mereka melulu yang dengerin gue ya, saking gue banyak banget curhat curhatnya. mulu gue anjir. Gue apa-apa curhat mulu sampai mereka kayak, ya udah nggak ada yang spesial lagi nih di vlog ini gitu kan ya. Tapi lu sering sebenarnya bertiga Nah, tapi sering ngobrol. banget ya? Karena gini guys, sedap. Karena gue sama Dani itu beda pulau kan. asik, iya bener. Jadi kayak di talk gue itu ya by ini Chat. gitu. Dan kalau gue merasakannya, gue baru mulai suka Nikah nyanyi di pinggir jalan. suka deep talk itu ketika ya dia di Bali. Kalau sama Askarina gue sering banget curhat-curhatan. Cuma kalau bertiga itu, kalau gue boleh menerka nih ya, anjay boleh menerka ketika Askarina mau kewong, say. Ketika Askarina mau kewong, itu kita kan dia renting satu mansion gitu, terus kita nginep di situ H-1. Itu kayaknya kita di situ tidur bertiga, sayang satu kasur. Oh, gemes. Gemes banget, terus kayak oh my god you guys gitu. Jadi kayak di situ tuh kayak bener-bener, karena Askarina yang menikah terakhir. Oh, yang pertama tuh si Dani ya? Pertama Apa gue, lu? Mak. Oh, pertama lu. Sama gue, Dani, abis itu Askarina. Jadi di situ kayak momen yang dimana kayak ya abis ini kita semua udah milik orang gitu ya. Terus? Iya gitu. Tapi itu kayaknya kita juga lagi minum-minum wine ya pada saat itu. Jadi dari yang mana gitu. Jadi itu deep Oke, talk apa Bapak. emang deep aja sebenarnya ya. terlalu deep alkoholnya ke Deepnya dalam. makannya, jadinya nggak tahu apa. Aduh gimana sih? Tapi Semuanya kayaknya kalau pas udah gede gini ya, pokoknya kalau pas udah berkumpul tuh pasti ada aja. Ada aja ya? Ada aja Momen, obrolan gitu tapi ya. nggak pernah direncanain. Deep talk yuk. Ih, Apaan sih? Lu Gila-gilanya. aja talk diri. Tapi gitu. jangan diri. Tapi di antara lu bertiga nih, kita bukan mau melupakan Raffi ya. Nggak apa, lupain dulu Maaf aja. ya. Maaf ya, Nggak Bontot. apa-apa.
Karena kan kalian kan bertiga kan yang deket banget kan Iya, umurnya kan. betul. Di antara bertiga ini kalau misalkan lagi ngobrol atau lagi ngumpul yang paling mendominasi obrolan tuh siapa? Kan tiga-tiganya. Gimana? Kan lagi nanya sama Iya dia sih, bukan lo. iya sih Cong. Yang paling mendominasi obrolan itu siapa? Kayak tiga-tiganya deh. Bohong banget lo. Bukannya Allah. Ya gue lah. Iya. Gue nggak tahu loh, karena mungkin lagu ngomong mulu kali ya. Iya. Iya gue. Lo nggak ya, nih ya bro and sis ya, kemarin saat gue lagi nanya ke Dani. Kasih tahu dong. Dia bilang gini kan, asal lo tahu ya Li, lo kalau misalnya ngajak si Tatis, siap-siap aja satu orang rusuh banget kata dia gitu, kayak bawa satu RT. Ya padahal dia juga rusuh gitu, Askarina juga. Tapi kayaknya iya deh, gue Lo deh kan? tornadonya. Tornadonya kan? mungkin lu kali. Iya. Jadi makanya di antara bertiga ini tuh kayaknya empok lu tuh yang kayak ya udah gue ikut aja gitu loh. Tapi ada kayak bikin momen- konten juga begitu kan? Ada Enggak, lo momen- harus ikutin gue. Iya, tapi itu ada momen apa? ada momen dimana gue kayak gue mau ngomong tapi mereka udah cacot gitu. Gue kayak gue diem aja. Itu momen dimana gue ajakin bikin konten. Gue boleh nggak kayak cerita kayak konten-konten yang kalian lihat di luar sana tuh tidak seindah itu behind the scenes. Aku yang tertindas sayang. Udah gue yang jadi script writernya, gue directornya, editor juga, plus yang langsung same day edit segera tayang. Oh, segera tayang. Kalau Oh, segera same day. tayang di teror sayang. Mana kontennya? Gitu sama Ardan. Jangan kau tipu-tipu kakakmu. Iya. Padahal kalau diajak konten mah nggak mau mereka. Jadi Ardani ini kalau gue ajakin konten, ntar dulu males banget gue giliran dia yang ngajakin gue konten harus. Kan Gue emang pikir kalau kakak tuh begitu Cong. enggak, gue nggak gitu. Kan ini biasanya lo yang mendominasi kan? Enggak, gue nggak gitu. Gue turut aja. Sebel banget, tapi kok iya aja gitu. Karena gue maksudnya gue tidak mau miss any moment with Dani kalau gue lagi ketemu sama dia. Karena kan cepet banget ya ketemu terus habis itu bye-bye lagi gitu. Sedangkan kalau dia kan ya dari dulu emang anaknya cuek banget Dani ini sebenarnya gitu. Iya. Nih ya, gue pengen tanya. Malah gue pikir kalau misalkan lagi bikin konten itu mereka tuh yang manut sama lu gitu. Oh iya manut, tapi susah banget diajakin manutnya. Gila, gue kudu kayak please kesini dulu ini angle-nya ini gitu. Wah riweh ya. ribet kan kalau misalnya gue udah bikin script. Nggak mau bikin itu, gue nggak suka lagunya. Jadi Padahal kontennya seru-seru mereka ya. iya. Dan lu tuh stuck on 90s gitu kan. Kayak yang you don't want to live that moment that era gitu kan. It's not that I don't want to, karena tapi gue kayak nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu. Kalau gue ada waktu buat dengerin musik ya gue dengerin musik ya 90s 2000 aja gitu lagi gitu. Kayak mau dengerin lagu sekarang, apaan sih? Apa lu ada nggak lagu sekarang yang lu tahu? Apa ya Cong, gue juga gak tahu lagi anjir. Nah, Kita dulu nih, Alexa anak gue udah ngasih tahu kemarin. Aduh, apa sih itu lagunya, gue lupa lagi. Artinya udah satu jam hilang cuma gini. Tayla, apa sih? Tayla. Kalau Tayla, itu mah tahu mah. Kata dia. Make me harder, make me lose. Nah, itu lu tahu. Tahu lah kalau misalnya lagu-lagu barat-barat mah gue tahu. Soalnya itu ada geo-geo. Iya, itu gue sampai bela-belain gue nonton dia sendirian, saya nonton si Tayla. Oh, soalnya gue tuh sumpah gue nggak tahu lagu Gue juga tahu dari anak gue sih. apa yang terbaru tuh apa gue nggak tahu. Kalau enggak misalkan kalau gue lagi kelas kelas dance, gue baru tahu lagu-lagu baru. Iya. Kalau gue juga Oh iya, karena mereka pasti ngambil lagu terbaru kan. Iya. Gitu. Gue juga taunya kebanyakan dari social media aja gitu. Iya, bener. Kagak mantengin kayak Billboard 100 juga enggak. Enggak. Atau MTV Ampuh. Kalau Masih ada anjir nggak MTV ampuh. MTV ampuh itu Tua lu. tua banget tuh. Tapi kalau misalkan gitu kadang lu suka ditindas sama empok lu berdua nggak? Apa lu yang nindas mereka? Iya. Kayaknya kalau dulu gue tertindas. Zaman kecil. Iya, sekarang. Tapi ada nggak lo satu momen waktu lo kecil ya Cong, di saat lo lagi ditindas sama kakak lo, apa yang mereka lakukan ke lo?
Oh, waktu itu sebenarnya bukan tindas sih ya keadaannya. Jadi gue tuh dulu suka didandanin sama mereka. Suka kayak kelinci percobaan. Didandanin terus suka kayak kita kan anaknya Disney princess banget. Pokoknya suka banget gitu, terus punya semua kostumnya deh gitu. Oh, punya kostumnya. Lucu banget, anjir. Lucu banget. Suatu ketika nih kita punya kostum Princess Jasmine. Oh iya, Jasmine. Benar. Dengan segala wignya, dengan semua deh head to toe Jasmine. Udah dong, gue seneng banget dipakein itu. Ini lucu-lucu gitu sama mereka didandanin. ajak keluar rumah sayang. Lu pakai itu semuanya dari atas sampai bawah? Diarak gua, Beb, disuruh jalan ke pos satpam. Anjir. Hari Kartini kali ya. Jadi makanya kayaknya itu core memory gue membuat gue sekarang jadi gini show banget setiap saat. Jadi kayak thank you banget my sisters for unlocking my skill dari trauma itu sendiri. Oh, pantesan kemarin gue denger ada berita dari si Dani juga katanya lu tuh kadang suka yang kayak lu bergaya semaksimal mungkin terus tiba-tiba lu jalan pawai sepanjang jalan Kemang. Bener ya? Itu kayaknya. Itu kayaknya. Jadi sekarang gue tuh kalau pakai apa-apa, gue nggak bisa dari is either 0 or 100 ya, nggak bisa gue di tengah-tengah. Oh gitu, harus pol banget. Kalau nggak pol bener-bener gue nggak bener-bener cuma pakai celana pendek sama kaosan gitu di rumah. Nah, tapi emang bener lo pawai jalan dengan baju iya itu pakai baju. Pernah nggak ya gue? Kok gue nggak inget lagi. Itu padahal gue ngarang aja. Lu mah tega ya sama gue. Bukan gue pawai. Iya Pak. Terus gue bawa speaker dorong, mak gue puter-puter jadi ondel-ondel di komplek. Ya terus Dani apalagi dia? Oh iya, coba aku mau tahu apakah kamu mengingat satu cerita di mana cerita itu berhubungan dengan tokek? Oh my god, gue nggak akan pernah lupa. Ini harus diceritain banget. Iya, coba diceritakan. Gue kan udah tahu, Cika nggak tahu nih. Gue nggak tahu nih. Jangan sedih ya. Tapi kita siapin tisu aja kali ya. Gue belum nyiapin tokenya anjir. Gue udah mau cabut, sorry banget ya apapun yang terjadi. Gue nggak ada di sini. Aduh, jadi ceritanya. Sayang. Cerita tokek itu. Iya. Iya loh. Takut loh ini. Jadi gue itu lagi attending sebuah wedding saudara gue ya. Udah nih kita mau pulang. Pokoknya baju gue trennya tuh panjang buntutnya. Buntutnya panjang. Oh pokoknya baju gue nyata banget deh. Iya, 100% pokoknya kan. Dah. Terus kita mau pulang. Mobilnya diparkir di belakang. Untuk mencapai ke mobil itu lo mesti melewati sebuah jalan belakang ya. Iya, karena kan di belakang. Iya, kalau di depan jalan depan. Gue pikir harus ngelewatin lembah dan bukit. Mendaki gunung, iya sebenarnya. Terus pas udah jalan aja biasa gitu, rang, jalannya serem ya, Bu. Aduh. Terus gue masuk mobil. Di dalam mobil itu entah kenapa pokoknya rame. Isinya ada gue, kakak gue, saudara-saudara gue. Sepupu gue. Gue paling depan keadaannya. Duduk jedar. Wah, siapa nih pulang gitu. Begini kan kalau duduk gue lagi lihat gelap nih, pokoknya keadaannya gelap ya. Dalam mobil gelap malam ya kan, kan. malam. Udah gini terus gue mau bersihin ini gue, dress gue. Kok kayak ada apa? Sesuatu. Kayak ada daun nyangkut. Di mana, di dalam kaki? Apa di dressnya? Jadi karena dress gue ini kayaknya bisa nyeret segala yang ada di jalanan itu. Jadi ada yang ngikut banget. Jadi dia pas gue lagi mau rapi-rapiin ini gue kayak oh shit, what's that gitu. Gue nggak ambil pusing karena ya nggak akan mungkin tersirat ada sesuatu lah ya di dress gue. Orang gue cuma jalan di situ doang, nggak pernah kepikiran lah. Terus pas gue gini lagi, wah gue udah mulai nggak enak nih feeling gue. Gue udah mulai mencekam sih. Terus gue kayak gitu kan, teriak dong gue di mobil. Di belakang semuanya pada ngapain sih lo? Udah jangan sok kasih kan, lu ngapain gitu. Gue nggak akan pernah lupa ya. Masa dibilang sok kasih? Dibilang udah jangan sok kasih kan.
Gue jadi, wah lo kasihkan gitu. Terus gue giniin lagi, wah. Di tangan lo? Enggak mak, dia nyangkut pasti di dress gue. Adalah sebuah au. Iya. Terus gue kayak bantuin gue agak nggak ada yang bantu. Gak ada yang peduli, gak ada yang percaya. Lo tau gak sih rasanya seorang yang sudah gak bisa mengeluarkan suara karena dia udah freeze ya, fobia dalam seumur hidup. Ada di situ tokeknya Beb, tapi dia bentuknya udah kayak terlindas. Ya, Udah terlindas. lo tau ya Tokek geprek penyet. Beb. Bukan lagi. Geprek. Oke. Jadi dia kayak udah literally udah hanging on my dress aja gitu. Terus gue diulang jangan sok kasihkan. Gue kayak gila nih gue nggak bisa. Gue di momen dimana gue nggak bisa membela diri gue sendiri karena gue udah hopeless. Gue udah di antara hidup dan mati mak. Jadi Sementara kaki lu deket sama itu dress kan. Gue nggak berani gitu lagi. Jadi gue diam. Terus kaki lu gimana? Wah mak gue Begitu doang. melayang di atas awan. Gue gak berani, gue bener-bener gak berani lihat keadaan gue di bawah situ. Gue kayak terserah deh lu semua mau ngomong apa. Dan sampai akhir pun gak ada yang bantuin. Enggak. Gue harus sampai rumah menunggu. Dan acara di Kebon Jeruk rumah gue di situ kan di Pejaten, lumayan lah. Anjay Kebonjeruk ke Pejaten lumayan loh. Jahat banget. Oh iya kan di Pejaten mereka ya. Tetap berdua jangan sok kasihkan dah lo ngapain sih gitu. Enggak kakak gue, enggak sepupu gue semuanya. Oke, berarti pelajaran apa yang bisa Tadi lu diambil sampai rumah. Sampai rumah mereka panggil nyampe rumah semua gimana? orang. Gitu. Liatin, ada apa? Gue nggak mau lihat. Bener sayang. It was tokek. It was tokek. Terus Tapi setelah gue pikir-pikir tuh ngapain tuh tokek di jalanan gitu ya? Loh, kan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu tokek ini selama ini bosen kalau misalnya dia cuma di Iya. atas-atas. Benar. kenapa dia kepikiran banget untuk nemplokin dress lo? Apakah Keren. ada pelajaran dari momen itu? Ada bro. Iya. Itu yang benar-benar dari momen itu ada lagi unlocking skill gue, dimana gue udah nggak bisa mengharapkan orang lain. Gue cuma punya gue dan diri gue sendiri, beneran coy. Akhirnya gue bener-bener disitu bisa kayak gue percaya sama diri gue sendiri. Beneran bro, disitu gue kayak bener independent woman gue langsung. Buktinya apa itu? Saudara-saudara, kakak-kakak. Gue gebuk ya. Buktinya dia nyampe ke sini dia langsung ke depan kamar. Iya. Tanpa memberitahu kita. Iya, tiba-tiba, Neng, gue udah di 418 ya. Ih, ngapain lu? Gua bilang, Ngapain dia di 418? Iya. Orang kosong. Katanya ting tong, dong, ting tong. Dik. Yang lucunya lagi dia bilang sayang. gini, Cih, gimana gue di hotel, gue berasa kayak aneh-aneh yang lagi diselundupin. Tolonglah bentukan gue halal gini banget, please you think. Untung ketemu masnya, tau nggak? Kalau gue nggak ketemu lo, deh gue. Jadi lu nggak turun dari mobil itu, gue masih pengen lanjutin itu toke. Iya. Siapa yang ngambil akhirnya, Cong? Apa dipotong? penjaga gue di rumah. Jadi gue langsung kayak tolong gitu. Akhirnya mereka baru percaya kalau gue beneran ketempelan tokek. Anjir kan, baru mereka minta maaf, tau nggak? Itu gue udah tertrauma lagi. Nggak akan lupa sayang. Tuh kan, bener kan? Mendewasakanku itu. Mendewasakanku. Anjir, gue nggak akan percaya lagi sama orang. Nggak akan gue. Lo mau itu Langsung trust issue banget ya. Parah coy. Itu kan bener-bener momen genting ya. Anjing genting. Nyet, cuman tokek. Di Enggak, rumah gue, gua- nih ya, lu denger nih ya. Di rumah gue, hutan tropis. Iya. Tokek di mana-mana. Iya, tahu. Ular Tahu. ada. Gue kemarin habis nemu 2 ular. Bener. Satu di kolam renang, satu di depan pintu Iya. rumah. Terus abis itu cicak di mana-mana. Enggak. Oh. Tapi dulu
gue punya lebih cerita lagi waktu gue tinggal di Bali ya Mak ya. Karena lu pernah 2 tahun ya di sana ya. Tinggal di Canggu yang dimana Canggu masih kosong, sawah ya. Terus begitu gue tinggalnya, gue mintanya adalah pokoknya gue maunya di villa yang semi outdoor semuanya. Jadi kamar mandinya di lokur saya menghadap sawah ya. Udah, pokoknya kamar gue tuh di dalam, yang lainnya semuanya belar keluar. Oke, kolam renang ada segala macam bla bla bla. Suatu hari, ya Allah tolong. Emang lu be careful what you say, what you wish for ya. Just get it, you get it. Semua sih memang. Jadi semuanya warnanya putih gini kan. Wow, itu toke kalau di tembok putih kan kayak jedar. Gitu dari jauh kayak terusnya laron banyak, lagi musim hujan. Terusnya gue yang paling gue amaze-nya lagi dengan toke ini, bro, dia bisa terbang dari atas. Kalau dia lihat laronnya ada di bawah, dia bisa. Dia bukan terbang, Cong. Kayak jatuh. Ada ngomong gimana nih kayak. Dia nggak punya sayap, anjir. Ada, tapi pada saat itu gue melihat dia ada sayapnya kayak what in. Akhirnya Mak, gue nggak tahu gimana, gue panggil pecalang yang ada di depan situ, penjaganya. Gue cuma nggak bisa. Tolong harus diambilin, padahal kan kalau misalnya Bali kan ya emang dibiarkan saja mereka nggak boleh. Cuma gue bilang nggak bisa lagi, saya itu takut banget. Akhirnya setelah diambil Mak pakai plastik. Tinggal digituin doang, sumpah lo. Wow, hebat ya dia gitu. Banget gue. Di sini aja tinggalnya. Oke, that's another story. Ada lagi. Malam nih ya. Jam 2 malam gue kebangun, biasalah pengen pipis. Keadaan kamar gue, kalau gue mau ke kamar mandi itu perjalanan lumayan panjang. Dari kasur jalan dulu ke walk-in closetnya, nyampe belok kanan baru dibuka pintunya. Langsung hutan tropis. Duduklah gue, lumayan jauh nih, pokoknya nih WC gue bathtubnya di situ. Ini anggap nih bathtub nih WC gue ya. Bathtub itu langsung keluar arah sawah-sawah. Gue lagi pipis, terus gue cuma lihat dia ada temboknya. Anjay, apaan tuh? Gue pikir yang gue tengah ngantuk, itu kan banyak pohon pisang dan segala macamnya gitu. Gue lagi lah, kok ini kayak gede banget. Mak biawak, Mak. Tapi dianya lagi jadi toke, Cong. Jadi gue kayak, hah? Gue pikir iya, karena di dekat pohon pisang kan. Kalau biawak bisa nempel di Bisa. Gede banget. Gue pikir itu sebuah pajangan, cuma gue tahu banget orang tuh pajangan toke aja gue keluarin semua. Kali pajangan biawak kagak gue turunin. Wah, udah dong, pada saat itu gue langsungnya memanggil segala bala bantuan kan. Help begitu jam 2 pagi. Udah kan aku ada apa gitu pas kamar mandi. Itu di kamar mandi. Pas orang-orang kamar mandi, nggak ada apa-apa. Gue gila. Disangkanya Hali. And again, ya kan? Nggak bisa lu mengandalkan orang. Lu hanya punya diri lu sendiri. Ngandelin orang. Kan? Suatu ketika ada lagi, jangan sedih. Udah hujan nih, deres. Dor. Hujan ya kan? Terus pas lagi hujan, terus gue mikir, anjay kolam renang gue rame bener nih di kolam renang gue. Gue pikir kan ya emang air kan gitu. Terus gue bilang, kok airnya lebay banget sih gitu. Hujannya kok lebay ya? Ngapain begini-gini amat, padahal hujannya B gitu. Pas gue lihat, biawaknya lagi swimming yang dia swimming. Itu terjadi juga sama gue. Bener kan, gue gak bohong kan. Itu terjadi gue di rumah manis. Iya, rumah manis. Jadi gue lagi asik nih kok. Biasalah. Sama tipenya. Tapi dulu, jadi pertama kali dulu dong. Udah kelar. Pokoknya dia cuma kelihatan palanya doang. Gitu cantik Bo. Gitu. Kayak lagi gaya kodok. Iya, asli. Nah, jadi terjadi dulu pas gue pertama kali pindah juga gue cari rumah yang pengennya begitu terbuka iya kan. Setelah 1,5 tahun gue bilang biarin aja, itu udah dibayar 2 tahun, gue nggak mau lagi tinggal di situ, gue pindah rumah, gue bilang. Terus karena sebelum biawak kan ada ular juga, dia langsung pergi ke hotel. Kobra sayang, kenapa? Gue
kemarin juga ada ular hijau. Tapi jangan sedih, ini anak kobra, berarti emaknya ada di situ. Kenapa? Dua sayang, baby kobranya. Gue kalau sama ular gue seneng mak. Gue langsung ada tapi suling. kan nggak gitu. Lu soneta grup, Jadi tiba-tiba gue lagi biasalah keluar pagi-pagi. Kan maunya emang kalau hidup di Bali kayaknya Iya dong. I'm princess. Iya kan, good morning, sunshine. Keluar udah pakai bikini, maunya embur. set di pojok. Terus gue lihat di kolam renang gue, karena begitu gue buka pintu kamar langsung kolam renang. Iya benar, same. Apa itu? Anjing demi Allah ya, itu kolam renang nggak tinggi karena segini gue doang. Iya. Ternyata di pojokan kotak itu sebelah kanan itu ada biawak yang kalau dikeluarin panjangnya tuh segini. Panjangnya segini. Di dalam kotaknya. Di dalam kolam renang gua. Di dalam kolam renang. Dia itu bukan lagi, motif kolam renang. Dia lagi bathtub saya. Tanpa itu berenang, aku capek. Aku bathtub di dalam. Such a queen. Yes, queen itu biawak kecil kita. segini, anaknya dong. Anak Allah. Mau tahu ibunya ada di mana? Di mana? Rumah joglo gue. Iya. Di atasnya tiba-tiba dia turun. Keren. Wah, keren anjing. Lu keren banget gue bilang jadi biawak saya. Anjir. Badannya doang, kepala sampai badan belum buntut. Segini. Panjang banget. Dengan buntut segini. Lidahnya juga kan berat gitu kan. Gue bilang sama laki gue, ya Allah, udah deh, kita pindah rumah aja lagi. Gak apa-apa, rumah gue kecil. Soal pengen sentropis ya kan. Gak usah. Jadi setelah lo itu menemukan biawak sedang berenang cantik, itu bagaimana? Pindah. Nggak bisa, itu kadang lagi hujan badai ya. Nggak pindah juga gue kayak. Ini gue bilang, gue biarkan dia, abis itu gue kasih invoice deh tuh ke biawak-biawak itu, lo pakai kolam renang gue, anjir. Capek banget gue. Sumpah, tapi di Bali itu ya. Tapi emang ada aja. Di rumah gue yang sekarang itu karena area rumah gue hutan tropis, biawak ada. Burung-burung hutan tropis yang warnanya biru. Oh ya Allah. Demi Allah masih ada. Ada, jadi persis di belakangnya itu kan memang hutan. Kupu-kupu dari itu ekel. Kupu-kupu dengan segala jenis itu ada, dari yang segede gini sampai yang kecil, semua ada. Lu di kenapa rumah nggak gue. bikin FDC-nya mak? Kalau orang masuk ATM-nya, KTM hidup gue, anjir. FDC nggak tuh? Terus Ada dirican. cerita dari Dani. Enggak, dia kasih tau gue toke doang. Itu masalah Iya toke itu ya. Kayak dia capek juga kali Cong nyeritain adeknya lagi. Iya benar-benar. Aduh, tapi anjir. Dan ini juga parah. Jadi gue, Dani, ya Karin juga takut itu juga sama toke. Ini parahnya yang Karina pernah ketimpe toke. Dia kan udah menggigit menggigit kakinya dia. Allahu Akbar. Jadi untuk menghindar kabur gitu, tapi itu Askarina apa mbak gue ya, lupa gue. Dan cerita Gue itu juga lupa, lagi bingung. Lupa lagi, ntar gue tanya abis ini gue telepon. Ya terus habis itu lu ngasih tahu ke kitanya gimana sama semuanya? Gue kesini lagi. Siapa punya podcast gue dateng, coy. Ingat tadi cerita, gue kasih tau dulu. Gampang. Oke, sekarang kita main pernah nggak pernah ya, Say. Iya. Jadi Main cuma lagi ya. kasih tahu pernah atau enggak, terus Oke. ceritain gitu kalau ada ya. Oke. Pernah atau nggak pernah salah kostum, niat edgy malah kayak cosplay? Anjing pernah nih. Pernah. Sebenarnya itu semua kembali lagi ke mindset kita ya guys, sebagai Anjir, betapa. Ini panjang nggak lo? Ini panjang Nggak nih. apa-apa. Kembali lagi ke kata-kata salah kostum itu. Kalau misalnya lo salah kostum tapi lo pembawaannya bener-bener kayak anjing gue salah kostum lagi, ya lo salah kostum. Iya. Tapi kalau lo salah kostum tapi pembawaan lo gila, here I am baby, Bodoh amat. ya. Bener-bener. Tapi waktu itu pernah kita ke sebuah nightclub di Jakarta Selatan. Ini sama Dani juga. Acaranya lagi acara, enggak Halloween sih sebenarnya. Tapi kita dress up banget as if it was Halloween. Karena yang gue tangkep,
kayaknya ini acara kostum deh gitu. Karena di bulan Oktober. Kayaknya ya. Terus udah gitu nyampe nih kita. Wah, gue udah full kostum jadi Japanese school girl. Japanese school girl. Dan udah jadi Kylie Minogue ceritanya pada saat itu. Oke. Terus ada lagi gue dan saudara-saudara gue gitu ya. Terus pas nyampe sana ya biasa aja kayak orang ke klub aja, isinya orang-orang kagak ada yang pakai kostum, Biasa kita aja. doang. Anjir sumpah. Nah di situ lah kepercayaan ini muncul kan, kepercayaan diri ini yang nggak peduli gue salah kostum, yang penting di sini gue mau joget aja gitu. Iya. Jadi Tapi kalau Japanese masih cantik, masih tapi gemes. gue pakai ini mak, pakai topi bentuknya panda gitu, gede banget. Jadi ya mau nggak mau ya orang ngeliatin gue, lu ngapain kesini minta sumbangan anjir gitu. Anjir baju sekolah tapi atasnya panda. Iya ceritanya jadi maskot. Oke, next Oke, ya. hadir. Pernah atau nggak pernah ngedit foto sampai muka sendiri nggak dikenalin? Oh, itu nggak pernah gue. Nggak pernah. Iya. Karena lu terlalu percaya diri. Iya. Jadi Iya, kayaknya benar. ini deh nggak bakal pernah deh dia. Gak pernah lagi guys, benar. Pakai filter aja paling. Tapi kalau ngedit muka sampai nggak dikenali gitu. Pernah atau nggak pernah Fang Tatis kirim voice note tapi isinya malah curhat nangis? Oh pernah lah. Ke? Kakak-kakak gue lah. Kan gue punya grup, isinya gue sama kakak gue doang. Nggak ada adek gue. Oh di situ adalah ngomongin Nggak ada. soal Nggak ada, ngomongin adek gue doang. Capek banget ya sih. Ada lah. Ada ya, sering ya. Isinya ada di grup itu sering banget, panjang coy. Jadi misalnya kayak 7 menit pernah kutum dong kita kuliah. anjing 7 menit. 7 menit Serius agak lama ya, Bu. Ada. Ya, Jadi gue soalnya kan kan pakai voice recorder dulu, gue tuh semacam wartawan tapi untuk diri gue sendiri. Abis itu gue send ke kakak-kakak gue. Keren nggak voice konsepnya? recorder. Iya. Karena kalau misalnya di WhatsApp kan kadang suka ini Hilang deh tiba-tiba. Iya, kepencet. Ya udah segala. Nggak jadi deh gitu. Pernah, Oke, pernah. next ya. Ya, Bu, pakai voice recorder. Banyak banget coy di voice recorder gue itu. Ini nih. Pernah atau nggak pernah pura-pura sibuk biar nggak jadi ikut reuni? Aduh. Sering banget tuh gitu. Iya lagi di umur sekarang yang segini ini, kalau dulu kerjanya kita bohong sama orang tua gitu biar dibolehin pergi. Sekarang kerjanya suka bohong sama teman-teman supaya nggak pergi. Jadi serius loh. Enggak, maksud gue kayak bukan nggak bohong ya, cuma kayak misalnya gitu, oke udah plan ini ya, oke ntar gue dateng ya gitu, tapi along the way kayak ya elah nih anak gue rewel lagi, kagak bisa ditinggal lagi gitu kan. Cuma kadang orang tuh suka sudah ekspektasi yang sangatlah tinggi ya sama Atas gue. dirimu Iya. gitu kan. Jadi kalau gue lowering their expectation sedikit aja tuh kayak nggak mungkin loh, tapi lo parah lo, mesti lo gak datang. Jadi gue kayak, gue juga manusia biasa bang. Terus ada capek-capeknya beneran deh gitu. Tapi akhirnya lu ngomong apa gitu bilangnya? Ya pastinya ya gue bilang kalau gue nggak bisa ninggalin anak gue, tapi kebanyakan bener mah, karena gue nggak mau bohong pakai nama anak gue. Takut mah amit-amit kejadian beneran, amit-amit. Jadi sebenarnya gue tuh daripada gue kayak iya ntar gue dateng gitu, gue cuma kayak ya kita lihat nanti ya guys gitu. Karena gue dari dulu kan selalu always out and about Iya, gitu lu kan. social Iya person banget. Ini banget ya. Tapi ketika gue kayak mendem dikit tuh kayak apa lo? Iya, lu kayaknya lagi butuh duit deh gitu. Iya lagi. Anjing, aura-aura butuh duit udah nggak usah ajak Iya. praktis deh gitu. Terus kok diem aja? Jangan-jangan lagi men deh. Bener. Satu lagi ya. dia kalau lagi PMS gimana ya? Lo kalau lagi di Parah, PMS serem banget teh suami gue deh, kasihan banget dia jadi dia. Aduh suami gue. Anjir gue jadi kasihan. Parah gue kalau lagi PMS tuh pokoknya suami gue yang bisa mendeteksi ketika kamu lagi PMS nih. Gila, artis Kalau dilawan. bilang gue PMS, gue gila serem bro. Kenapa ya si api-api ini begitu ya? Gue bingung ya sama diri gue juga. kalian kan api nih, api. Itu dia. Api asmara yang dahulu pernah membara.
Pernah atau nggak pernah? Masuk. Bohong soal umur ke orang yang baru kenal. Nggak pernah, Beb. Lu tadi barusan baru bohong sama gua ya. Oh Lu bilang iya katanya lagi, umur 97 ya. Lo tua banget gue. Bukan kelahiran tahun 97. Iya, kan gue pengen tahu aja kayak lo ternyata nggak ada yang percaya, anjir. Sesekalinya gue bohong umur hidup tuh, di situ. Dia lupa ya kalau misalkan kita Iya, kan udah sama Dani. Dani ya. Gue pikir lu yang lupa, gue pikir lu lupa, taunya lu pada inget. Anjir, gue pikir lu lupa kalau lu udah pernah sama kakak gue. Mana kartunya, Cong? Gimana ya? Ah, ada kartu apaan, Wak? Mana sih? Ah, nih. Oh iya dia. Sumpah, Oke, itu tadi pernah nggak pernah ya. Ini ya, Ini ini ya. kartu tarot. Ini sebelum gua kasih hadiah buat lo. Kita naik-naikin dulu moodnya. Lihat ya. Iya. Ini adalah 7 Deadly Sins. Wow. Jadi lo tinggal ambil satu kartu, habis itu lo harus sebutin dosa apa yang pernah lo lakukan berkaitan dengan kata yang lo ambil. Ini bukan bikin lagu kan? Enggak dong. Oh iya. Ini lebih parah dong. Oh, ini lebih. Karena lo harus mengumbar aib kan. Oh iya. Udah Biar biasa. kata kalau dia agama kagak boleh ngumbar aib ya. Aduh, Oke, ready? ini udah dibalik gini aja Nggak usah, kelihatan. Bukan gitu konsepnya. Iya. Amina waka stamina. Oke. Oke, lu baca. Set. Wadah. Apa tuh? Gak, ini dibacain semua. Iya. Ininya aja apa namanya? Apa yang paling atas? Yang lo ambil? Lu ambil apa? Tentang apa? Tahu aja. Iya, anjir. Mau tahu aja. Sorry ya, gue juga bisa main games. Anjir, balikin ke lo. Tentang pride. Sombong. Kesombongan. Emang lu sombong, Cong? Enggak loh, gue tuh nggak sombong. Tapi Tunggu ya, menganggap diri lebih hemat. enggak. Ya, gugup ya. Lu salah dah. Oh, lebih hebat dari orang lain, arogan dan menolak nasihat. Kesombongan yang dirasa sebenarnya tidak perlu atau berusaha dihapus dalam diri. Contoh, ini gue bacain dulu ya kali Ya. dulu. Kali-kali aja lu lupa. Nggak mau minta bantuan walau kesusahan karena gengsi. Merendahkan pendapat orang lain di rapat tim. Di tim siapa? Tim Salah kali. Kalau gini gue boleh. Oke, ini sebenarnya kalau di sebuah definisinya kayak gini, ada Beb. Gue ada gitu-gitunya. Ada. Kan udah ada tadi pelajarannya. Iya, apalagi kalau ada kata-kata nggak mau minta bantuan walau kesusahan karena gengsi. Iya. Gengsinya harus agak dipertebal ya. Iya, Ya. karena gengsi. Gengsi. Ya. Jadi itu semua biasanya gue lakukan kesombongan ini kepada suami gue. Misalnya gue di PMS. Atau enggak kayak sebenarnya nih gue mintain tolong gitu, tolong anterin gue kayak kemana gitu, tapi gue nggak ngomong karena gue gengsi kan, tapi kan dia nggak bisa baca pikiran gue ya. Nggak bisa, makanya. Iya. Jadilah gue ngambek sendiri. Ya. Lah, ya kan main sendiri. Terus diajakin ngomong sama suami gue, sayang kamu mau makan nggak? Dia ngajakin gue pergi. Ngedumel mbaknya. Ngedumel. Ngapain sih? Gitu. Lah, kenapa tadi kata kamu makan? Ya enggak gitu misalnya gitu. Kayak misalnya gue udah mau makan, ditanya mau makan apa, gue jawab terserah. Ya, gue sebel juga, kenapa lo nggak bisa kasih tau gue mau makan apa? Ya pokoknya hal-hal kayak gitu sayang. Semua kena di suami gue. Gue nggak tahu itu sebuah kesombongan, tapi kayak enggak sih, itu nggak sombong. Nggak sombong, Cuma tapi kayak dia ngegengnya iya, itu. iya. Ngapain sih lo masih gengsi gitu kan? Iya, Ya karena kan? laki lo sendiri Iya, kan. kayak pengen aja gitu, kayak sebenarnya pengen di Aku juga butuh perhatian. Pengen banget cuma pengen dipeluk doang, mau nggak? Alah, masih ada aja gue gitu-gitunya. Sumpah lo masih. Tapi kayak tadi itu juga pelajaran yang udah diterima sama dia kan udah banyak. Iya. Tidak mau mengharapkan bantuan Orang orang lain. Iya gitu, tapi kalau nggak dibantu jadinya ngedumel. Anjir, apaan lo jadi orang? Lo nggak mau- Repot. Kamu bantu-bantu gua acan gitu kan. Kita punya hadiah buat lo tapi. Iya, aku sih yes banget, halo. Iya. Tada. Ih, lo
Ini dari Jangan Sepiring bilang. Indonesia. Sepiring Indonesia ada namanya. Iya. Ini suka banget, terima kasih. Ini kita adegan tukar kado ya, gue nggak bawa loh. Enggak ada. Ini kan kita bukan lagi Halloween atau lagi acara ulang tahun. Kirain ya, ini Sob. kita lagi adegan tukar. Ya aku suka banget. Iya. Wah. Ih. Nah, satu lagi kita ada hadiah dari Totally Sweet Fit. Dan ini I think you will like it. You can cek. Tapi ini nggak ada tokeknya kan bang? Nggak ada. Oke. Mari kita cek dulu. Oh my god. Agak one. Agak. 2 langsung buat lo. Boleh buka? Boleh lah. Oke. Emang lu takut juga biar kata cuma foto? Iya mah nggak bisa gue lihat yang ada ininya. Ih sayang. Lucu banget. Lucu banget kan? Desainnya keren kan? Lalisa loh. Lalisa, jadi cerita ya gue waktu itu pernah di hire sebagai manggung untuk jadi Lalisa. Sumpah lo. Nge-drag queen. Sebenarnya nggak bener drag. Pink Venom. Pink Venom lucu banget. Wow, anjir, Pink ini. Venom terus that. Tapi lu tuh dancer gak sih sebenarnya? Enggak, Mak, cuma gue belajar. Belajar koreo. Serius belajarnya gitu. Ini love banget loh. Gemes Makasih ya, gemes guys. ya. Terima kasih Unggul, Totally Sweet Fit. Terima kasih Sepiring Indonesia. Terima kasih Sepiring Mas, Indonesia. Terima kasih juga untuk Aryan Sweet Hotel Kamar. Terima kasih, thank you so much. No, thank you so much. Sumpah. Thank you udah datang. Gue happy banget, Biar kata sayang. cuma 15 menit doang dari rumah. Oh iya. Ya, itu jauh Tapi gue sih. siap-siapnya dari jam 3:30 pagi. Oh iya kan sholat subuh. Iya, gue mandi bunga, mandi kembang. Iya, gitu. bener. Lo pasang Ratus, dulu. anjir. Ya, ternyata niatnya dia bener-bener mau kesini. Wah, ke hotel nih. Hotel nih, harus wangi nih gitu ya kan. Ya pokoknya terima kasih banyak. Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Thank you so much for having me. Semuanya dengan So do you project-projectnya sisters. ya. Pokoknya semoga suatu saat nanti all the sisters bisa Iya ya, ngumpul lucu lah. kali ya. Harus Lucu deh. kali ya. Kalau lu bisa kan bertiga bisa kumpul, Iya. gua ajak satu Satu lagi. lagi. Gua. Oke, kita duel. Oh ya ntar ya kita Kita obrolin duel. ya. Ada lagi. Terus nanti lo harus battle sama adik gue. Dancer. Yang paling kecil kan. Iya, jangan Lo dong nggak dia ngotot dancer. kan? Iya. Iya Nah lagi. yang si kedua, kaku sama si kaku. Kan Adanya emang sama kenapa dia. gitu ya? Kalau Cetakannya gue ya? sama Karina Askarina, kayaknya iya deh. sama Sanchi. Chill, Duduk chill. aja. Tapi emang duduk kayaknya aja. gitu ya kalau kakak beradik ya. Iya. Maksudnya yang pertama gimana, yang kedua gimana, yang ketiga gimana, kok Iya. semuanya sama ya? Iya, entah ya. Entah ya, oke, kita ngobrol lagi. Ayo, nggak kelar-kelar. Thank you so much Brancis. Jangan lupa nonton terus Wadah Sisters Podcast tiap hari Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Dan untuk nyalain loncengnya, oke? Jangan ketinggalan ya. Jangan lupa juga follow Wow di _sister. Yes. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.